Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 4 tanda jika mantan adalah jodoh sejatimu yang sedang berpisah. Ya. Jadi orang yang berjodoh, ya, jodoh sejati itu jodoh selamanya sampai tua, jodoh dunia akhirat. Karena ada orang ya yang berjodohnya setahun 2 tahun. Kita lihat banyak tuh pernikahan 3 tahun ya, dapat anak 1 orang, anaknya masih batita bawah 3 tahun, suami istri sudah bercerai, suaminya selingkuh, ya. Setelah itu masing-masing kemudian menikah dengan orang lain. Nah, itu namanya jodohnya 3 tahun. Ada juga yang kemudian menikah ya dengan orang lain beberapa tahun, kemudian baru menemukan jodoh sejatinya yang bertahan sampai tua, tapi setelah melalui pernikahan dengan orang lain atau pasangannya tadi adalah pasangan yang kedua. Nah, jadi itu namanya jodoh ya. Misteri jodoh itu tidak ada yang tahu. Yang sebenarnya kita mencoba membaca tanda-tandanya dengan harapan bahwa orang yang kita cintai ini meskipun sedang terpisah adalah jodoh sejati kita. Nah, ada 4 tanda ya. Ketika ada tanda-tanda ini, maka insya Allah mantan adalah jodoh sejati kita, yang artinya dia akan berjodoh selamanya. Ya, sampai tua juga insya Allah mantan akan menjadi jodoh kita di akhirat nanti. Jika ibadah kita dengan dia sama-sama baiknya dan bisa sama-sama berada di surga, semoga dia kembali menjadi jodoh kita di surga kelak. Nah, jadi yang pertama tandanya ya, ketika perpisahan itu terjadi, kemudian mantan tidak bisa mencintai orang lain dan tidak berkeinginan untuk mencintai orang lain. Jadi mencari pun dia tidak mau. Mbok yo sehebat apapun orang yang datang, yang menawarkan cinta, ya, yang merayu dia, yang mempersembahkan kasih sayang cinta mereka kepada mantan, mantan menolak. Padahal kalau kita lihat yang mencoba mendekati mantan itu ribuan kali lebih hebat daripada kita, tetapi mantan selalu menolaknya. Ya, dia tidak bisa membuka hatinya untuk orang lain sehebat apapun orang yang mencoba mendapatkan cintanya. Karena apa? Cintanya selamanya untuk kita. Ya. Tandanya yang kedua, mantan gak bisa tuh jauh-jauh dari kita. Banyak orang yang berpisah ya, misal satu kantor, satu tempat kerja. Setelah perpisahan itu terjadi, dia resign, keluar. Tidak mau lagi dekat-dekat dengan orang yang pernah ia cintai. Ya, ada orang yang berpisah kemudian pindah rumah agar orang yang ia cintai ini tidak tahu sekarang dia berada di mana. Ya, karena apa? Karena kalau muncul terus dia merasa terganggu. Bahkan ada yang sampai pindah kota dan seterusnya. Ini mantan enggak? Mantan tidak bisa jauh-jauh dari kita. Kalau dia berada di satu tempat kerja, ya dia akan terus bekerja di sana ya. Walaupun mungkin kalau ketemu dengan kita
jadi agak kaku, malu-malu, dan seterusnya tadi. Tetapi dia selalu ingin berada di dekat kita. Begitupun kalau ada kegiatan, ya. Misal kantor sedang ada kegiatan, dia tidak menghindar, ya. Karena apa? Karena kan namanya cinta itu kan kangen, ya. Kangen itu kan selalu pengen ketemu. Kalaupun tidak bisa bicara, paling tidak bisa melihat orang yang dicintai. Melihat, ya, itu sekaligus untuk mengawasi orang yang dicintai. Jadi kalau misalnya kantor itu kan sering ya ada acara outbound, ya, acara-acara keluarga dan seterusnya itu. Nah, dengan dia hadir, dia bisa mengawasi kita sehingga kita tidak bisa genit-genit dengan orang lain dan seterusnya tadi. Begitupun kita bisa terus mengawasi dia. Ya, ada arisan, ya, kantor dan seterusnya. Dia tidak berusaha untuk menghindar, ya. Dia berusaha untuk selalu ada dimanapun dia tahu kita ada di sana. Bahkan misal dulu sering belanja tuh setiap tanggal 2, ya, tanggal 1 gajian, nah tanggal 2 biasanya belanja kebutuhan bulanan, ya. Kita punya toko langganan atau supermarket langganan dan seterusnya. Nah, itu terus dia jaga tuh waktu-waktu tadi, ya. Dengan harapan pas belanja bisa ketemu kita. Jadi orang yang mencintai itu tandanya selalu ingin dekat. Walaupun, ya, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa dekat-dekat, tetapi melihat saja itu rasanya sudah bahagia, bisa mengobati rasa rindu. Kemudian tandanya yang ketiga, ya, dia masih terus membicarakan kita. Ya tentu tidak di depan kita, ya, dia membicarakan ketika bersama teman-teman, sahabat dan seterusnya, ya. Dan dia tahu persis tuh kalau dia misalnya curhat tuh kepada teman kerjanya, kita satu tempat kerja dengan mantan, mesti curhatnya itu akan sampai ke kita. Teman yang dicurhati itu akan cerita kepada kita. Dia tahu persis itu. Tapi dia lakukan. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kita tahu kalau dia masih mencintai kita. Kan banyak manusia itu cinta tapi gengsi. Nah, maka dia mengharapkan kalau ada mak comblang seperti itu, maka apa yang dia rasakan itu bisa diketahui oleh orang yang dia cintai tadi. Jadi tanda cinta yang paling penting itu juga terus membicarakan orang yang ia cintai. Maka di dalam sebuah nasihat, ya, nasihat Arab, ya, kita diajarkan man ahabba syai'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang, maka pastilah ia akan banyak menyebut-nyebutnya. Ya, jadi kalau mantan itu sudah tidak pernah nyebut-nyebut kita, ya, membicarakan kita, ya bisa jadi dia sudah melupakan kita. Tetapi ketika dia masih terus membicarakan kita, maka itu adalah tanda bahwa dia masih sangat mencintai dan merindukan kita. Termasuk juga di media sosialnya. Orang kan sering ya curhat tapi samar begitu, ya. Curhat tapi diam-diam gitu. Curhat tetapi tidak terlalu kelihatan. Nah, itulah yang mantan lakukan di media sosialnya, ya. Dia menunjukkan kesedihan tetapi tidak melalui dia. Misal dia men-share lagu-lagu yang sedih. Dia men-share puisi-puisi yang sedih, kan banyak tuh puisi-puisi bahasa Inggris tuh yang bagus-bagus, yang romantis, yang sedih dan seterusnya. Nah, itu dia share tuh, ya. Atau dia membicarakan sesuatu yang tahu bahwa
Yang sedang dibicarakan itu adalah kita, ya, tetapi dia tidak langsung menyebut kita. Nah, itu cara-cara orang menyampaikan pesan jika dia masih mencintai, ya. Atau dia posting foto di media sosialnya dengan memakai baju, ya, memperlihatkan barang-barang yang pernah kita berikan, kita hadiahkan kepada dia, ya, atau menunjukkan tempat-tempat yang punya kenangan bersama kita. Nah, itu juga termasuk masih membicarakan kita. Itu adalah tanda bahwa mantan masih mencintai. Nah, tandanya yang keempat nih, yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis, ya. Yang keempat, yang kita rasakan nih, kalau mantan masih mencintai kita, maka dia juga akan berdoa agar kita dan dia berjodoh, agar kita tidak bisa dimiliki oleh orang lain, agar kita hanya bisa mencintai dia. Maka doa itu akan kita rasakan hasilnya. Ya, kita tidak bisa membuka hati kita untuk orang lain. Sekeren apapun, sehebat apapun orang yang datang mendekati kita, hati, pikiran kita selalu hanya memikirkan mantan. Kenapa? Karena mantan berdoa agar kita tidak dimiliki oleh orang lain, seperti halnya kita juga selalu berdoa demikian, ya. Nah, maka jika ada 4 tanda ini, mantan, ya, berdoa agar kita tidak dimiliki oleh orang lain, kita juga begitu. Insya Allah, menunggu waktu saja, kita dan mantan bisa kembali bersama lagi, ya. Nah, perbanyak doa-doa kita, perbanyak doa-doa agar mantan berjodoh dengan kita selamanya. Insya Allah, dengan kekuatan doa kita, doa yang dipanjatkan dengan keyakinan, dengan hati dan pikiran yang hadir dalam berdoa, insya Allah mantan akan segera kembali, tidak hanya kembali setahun 2 tahun, tetapi kembali sebagai jodoh kita selamanya, dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.